Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So, seperti yang kalian lihat, gue hari ini dress up, biasa pakai hoodies doang. Soalnya kita akan membahas tentang startup. Siapa yang udah nonton? Kalian semua pasti nonton lah. So, gue akan membahas, gue undang lagi tamu yang udah pernah datang waktu itu. Gue ngajak dia sengaja lah, karena dia juga ternyata penggemar garis keras di sini. Udah, kita panggil dulu. Welcome back, Asael. Halo. Udah pada nonton belum Asael nih? Udah tayang loh sebelumnya. Nih gue udah undang, ini yang kedua kalinya dia datang ke sini. How are you? You good? I'm good, thank you. How are you? I'm good, thank you. So, kita mau bahas soal startup yang lagi heboh nih. Ya, dia sih gue yakin udah nonton. Fix. Lihat aja dari bajunya. What? Dozan for Dalmi, Han Ji Ji Pyong Pyong for for me. Oke, udah tahu kan dia garis keras kemana ya Bristers ya? Ini kado dari teman by the way. Oh wow. Kadonya dia aja sudah berupa something to do with startup ya. So, langsung to the topic. Mari kita bahas yang pertama mengenai what do you learn from the movie? Ya, kita udah nonton sampai episode 12 ya, terakhir ya. Terakhir kayaknya ya belum ada update lagi kan yang ke-13. Belum. So, kita udah nonton berdua sampai 12, gua movie marathon, drama marathon tepatnya. Gua tiap minggu nonton. Oke, dia emang hobi lah, udah hobi nonton lah. Kalau gue kemarin jujur aja gue langsung drama maraton, gue sampai ketiduran. Tapi ya, it's a good movie ya. Yeah, it's a good drama. Sorry, not movie, drama ya. Yeah, It's a good drama with all those karakter yang menurut gue cukup unik-unik ya. So, what did you learn from the drama? Yeah, I think first of all, what I learned is more towards the startup side. Jadi kayak I learned a lot how jatuh bangunnya bikin bisnis, kayak gimana cara cari investor, atau kayak what to do when you fail to find investors, atau enggak gimana boleh menjadi orang yang idealis tapi juga harus realistis. Agree. Kalau gue pribadi, gue mempelajari apa yang disebut membuat bisnis, bukan sebagai startup as program doang ya. Tapi emang di dunia bisnis apapun yang kalian lakukan, lika-likunya akan mirip. Iya, betul. Dan itu semua yang terjadi dari nol, kalian harus bertemu, ya kadang tidak sengaja bertemu dengan tim yang akan membangun kita semua. Cuma di situ yang kita harus tarik garis bawah, yang mungkin di posisi tertinggi bisa akan mengulang dari paling bawah, yang bawah bisa akan lebih tinggi dari yang pernah tinggi. Maksudnya things will happen gitu. Iya. Dan itu diperlihatkan di drama startup ini yang menunjukkan kalau kita mau berusaha, semua pasti akan terjadi gitu. Iya. And keep the positive mindset, just do the hard work, keep learning. Lingkaran kalian juga akan membentuk kalian. Itu sih yang gue maksudnya secara personal gue melihat kayak, oh film ini value-nya bagus ya untuk kita semua orang yang mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan menurut aku mereka juga nunjukin masalah-masalah yang sering ditemukan dalam membangun sebuah bisnis gitu. Sesuatu yang sebenarnya I personally can relate juga. Dan itu bisa sangat membantu viewers gitu yang memang mau memulai sebuah startup atau sebuah bisnis, jadi mereka tidak mengulangi hal yang sama gitu. Jadi menurut aku K-dramas lately itu mereka banyak memasukkan values-values yang emang terjadi di dunia nyata. Setuju. Yang kita bisa pelajarin dari mereka. Iya, bener sih. Karena film-film sekarang harus ada bobot dan makna yang tersirat di dalamnya ya. Jadi kita berdua nih nge-review bermaksud untuk mengajak Bristers juga, kalau kita nonton tetap ambil hikmahnya nih, karena nggak semua yang kita tonton
jelek lah, pasti ada pelajaran yang kita ambil. Mau filmnya separah apapun pasti ada something yang bisa kita pelajarin dari situ. Jadi kita kayak pingin ngajak Bristers juga kalau nonton film di luar menikmatinya aja kita menganalisa juga lah. Jadi kayak dari nanti kita akan bahas karakter-karakter juga dari 3 tokoh utamanya. Bristers sudah tahu lah ya. Tahu lah. Ini film kan lagi nge-hype banget kayaknya nih. Film mulu sih ngomongnya drama. Siapa? Seo Dalmi, Sodalmi. Nam Dosan, Ya. Han Ji Pyong yang disukai semua orang. Salah Semua satunya. Aku bikin poll di Instagram kan. Terus Terus? ya lumayan banyak lah yang respon tuh 70%. 74% Han Ji Pyong, sisanya Nam Dosan. Dia sudah sampai membuat vote. Ya kemarin sih gue buat vote sehari ya. Ini jujur kenapa gue dress up begini? Ya gue bukan mau menjadi Han Ji Pyong karena muka gue terlalu jauh di compare sama dia. So gue dress up begini karena gue vote kemarin yang menang sih Han Ji Pyong. Which is Han Ji Pyong itu mendapatkan 31 votes out of 40. It's just way huge. Gila sih, maksudnya sehebat ini karakter Han Ji Pyong ya. Mau tahu maksudnya kayak apa nanti kita akan bahas. Tapi tunggu aja nonton dulu ya. Sorry, tadi mau ngomong apa? Enggak, I think it's the way the director introduce karakternya si Han Ji Pyong sih. Kenapa orang-orang akhirnya jatuh cinta sama si Han Ji Pyong ini? Karena dari awal yang muncul kan kalau nggak salah sama 2 episode tuh si Mr. Han ini kan. Terus gimana kayak udah ada connectionnya sama si Grandma sama si Dalmi dari awal gitu. Dan the fact that dia tuh first love-nya Dalmi itu yang membuat mungkin orang jadi Han Ji Pyong deserves a chance gitu. Han Ji Pyong harus ketemu nih sama Dalmi gitu. Terus seiring berjalannya waktu si Han Ji Pyong juga menjadi kayak knight in shining armor-nya si Dalmi. True. Ya kan kayak ini spoiler dikit. Ya nggak apa-apa ya. Kalian yang udah nonton ini harus maklum ya karena kita kan nge-review. Berarti kita udah nonton. Kalau kalian belum nonton mending nonton dulu. Kayak maksudnya Dalmi hampir fail istilahnya, terus dia mencoba untuk ngasih plan B. Gitu. Itu maksudnya sesuatu yang ideal lah di dunia nyata untuk perempuan gitu ya. Ya, tapi pretty much gue ngerasa si Han Ji Pyong itu a bit jadi kayak bumper ya akhir-akhir ya. Bumper. Less option. Karena maksudnya sampai tidak ada investor lah. Dia akan turun tangan. Si Dalminya bisa sampai kemana waktu itu yang nyari investor sampai jauh ke Gyeopyeong itu ke daerah province itu. apa gitu daerah. Terus dijemput. Maksudnya jadi kayak bumper pengaman gitu loh, ngerti gak? Dan kayak Dalmi safety net-nya Dalmi gitu kan. Jadi kayak Dalmi mau ngapain aja ada gua kok, tenang aja. I'm your goalkeeper, gua akan jagain lo terus gitu. Oke, cuma ya again ini personal honest opinion aja ya kita ya. Maksudnya pendapat orang beda-beda, ini dari mata kita masing-masing. Oke, tadi kita udah ngomong apa yang kita pelajarin. Which is itu menjadi good sides yang kita lihat. What do you think about the drama dari sisi yang kurang lo suka secara overall ya? Ada nggak yang lo nggak suka dari ceritanya nih, jalan ceritanya? Gue nggak suka the fact that film ini seperti sedikit membenarkan untuk berbohong. Gue agree banget yang ini. Oke, tell me your opinion about it. Soalnya setelah nih, mereka kan bohong kan, udah bohong, tapi juga jatuhnya jadi white lies gitu karena mereka sedang membantu omanya. Ada instances di mana si Han Ji Pyong sama Nam Dosan itu pengen kasih tahu yang sebetulnya kan ke Dalmi, cuman karena mereka tuh lebih peduli dengan perasaannya si omanya, akhirnya mereka ikutan bohong. Nah terus setelah udah kebongkar, nggak terlalu diceritain lagi tentang perasaan Dalmi setelah mereka berbohong. Jadi kan abis itu akhirnya scene-nya tuh kebanyakan kayak Dalmi bisa memisahkan emosi dia
dan professional life. Abis itu lebih banyak diceritakan tentang what happens in the workplace instead of membahas terus apa konsekuensinya dari kebohongan itu. Terus malah Dalmi akhirnya jadi malah makin suka sama si the original Dosan gitu. Terus dia kayak memberikan kesempatan sama Han Ji Pyong juga. Jadi better sebenarnya dibahas sih di filmnya apa konsekuensi dari kebohongan tersebut. Agree. Kalau gua secara tadi lu udah ada bahas, tadi Asael ada ngomong kebohongan. Gua suka banget quote yang sempat keluar itu yang ngomong si neneknya atau siapa ya, gue lupa. Cuman dia ada berkata kalau semua yang berawal dari kebohongan pasti akhirnya akan pahit lah, ibaratnya begitu. Jadi kayak memang kebohongan terus nih, karena berawal dari semua kebohongan nyambung terus semuanya sampai akhirnya gue berasa gue nonton film ini kok gue udah jadi ngebohong ya, karena everything is about lying. Jadi intinya yang gue dapat ini sisi negatifnya ya menurut gue. Di saat lo memulai apapun, di saat kita memulai segala sesuatu, hubungan atau mungkin pekerjaan, bahkan paling simpel kayak ulangan ya, kalian berbohong dengan menyontek, kalian ini imbasnya tuh banyak loh. Bukan cuma ke diri kalian, tapi ke sisi lainnya akan pasti ada impactnya lah nanti di kemudian hari. Kita nggak tahu kapan, cuma ya terjadi aja. Karena apapun yang dimulai dari kebohongan, kalian harus tetap, kalian akan hidup memakai topeng seumur hidup. Nah, diperlihatkan kalau yang gue lihat dari drama ini, endingnya dari kebohongan itu apa? Sakit hati. Kenapa? Karena ya orang yang dibohongin pasti kan kesel juga lama-lama. Ya apalagi Dalminya udah sampai ciuman sama si Dosan asli, right? Maksudnya secara nggak langsung Dosan yang di kepala dia kan mestinya si Han Ji Pyong. Jadi lu bayangin lu mencintai orang yang bukan orang yang lo cintai. Wah, bisa jadi sinetron tuh. Tapi permasalahannya tuh nggak ditunjukin seberapa sedih si Dalmi itu. Nggak sih, jadi kind of making it's okay for the viewers gitu. Karena si Dalmi ini emang dibuat kayak apa ya, di mata viewers nih kuat gitu. A strong independent woman yang hidup cuma sama neneknya, broken home. Jadi memang mungkin emang dia mau menunjukkan karakter sisi kuat ya, karena Dalmi ini gigih pantang menyerah kalau gue perhatiin. Sebelum lanjut ya udah kita langsung next aja ya, kita bahas tentang karakter pertama ya. Dari tokoh utamanya Seo Dalmi. Kita akan bahas secara overall dari mata Asael gimana sifatnya si Dalmi ini. Paling kita akan bahas mungkin ada sisi positifnya dari sosok Dalmi dan sifat negatifnya. Nah, nanti kita lanjutin sama Nam Dosan, terus Han Ji Pyong your favorite. Udah yang favoritnya dia belakangan nanti agak biased ya, maaf. Pasti ada fangirlingnya nih. Ini yang gue sedikit cegah, makanya gue taruh Han Ji Pyong di paling terakhir aja. So, Dalmi, what do you think? Her character secara in positive value? Ya, definitely dia karena mungkin backgroundnya dia dipaksa untuk menjadi wanita yang tangguh, yang gigih, dan I think one word to describe her is that she's resilient. Jadi she bounced back from adversity very well, gitu. Dan apa yang kita bisa pelajarin dari dia, hardworking juga. Aku suka how the director tuh menunjukkan bagaimana untuk mencapai sesuatu dibutuhkan waktu dan dibutuhkan kerja keras. Kayak dia benar-benar ditunjukin mereka pas kerja sampai malam 2 hari nggak selesai. Terus dia belajar di rumah, SMS si Mr. Han gitu. Dan dia juga sebenarnya agak katanya tuh kayak agak kurang ada muka, gimana ya ngomongnya ya? Bukan, tapi dia cuek gitu, dia nggak peduli. Kurang pengalaman lah. Nggak, dia cuek
kayak ngirim 300 message ke mentornya gitu. Kayak nggak semua orang seberani itu kali ya. Tapi dia emang kalau gue lihat rasa ingin tahunya tuh tinggi sekali. Iya, bagus gitu. Itu Yes. adalah salah satu sisi positifnya dia. Cuman mungkin dan aku juga salut sama dia karena dengan background dia tetap berani lah untuk mengambil risk. Kalau sisi negatifnya mungkin dia ada mungkin karena background keluarganya juga dia tuh pengen menunjukkan sesuatu gitu. Dia ingin menunjukkan memiliki prestasi atau kesuksesan dia tuh ke keluarganya, ke mamahnya dan ke kakaknya specifically. Istilahnya jadi kayak revenge gitu sih jatuhnya. Well, iya sih, karena di awal cerita dia kan disuruh milih ya. Itu hal kejadian yang nggak pernah kebayangkan dan nggak mau terjadi dalam hidup ya. Lu disuruh milih, lu mau hidup sama bapak atau sama ibu. Ibunya mencari harta dan mungkin sifat ibunya kebawa sama kakaknya Dalmi ya, si Inje. Nah, si Dalmi ini ceritanya inovator seperti ayahnya. Tapi yang gue rada bingung memang nggak tahu ya, pas ada kejadian di mana ayah aslinya itu yang digebukin itu di kantor, tapi seorang Inje masih bisa ke ibunya itu sedikit di otak gue kurang apa ya. Maksudnya di saat lo tahu orang tua lu berkorban, bekerja keras sampai bahkan dipukuli, ya balik lagi perspektif orang-orang ya. Tapi ya anaknya di film kan memilih ibunya dan ibunya ketemu konglomerat. Nah mungkin di situ juga ada luka batin kali ya dari si Dalmi ini, sosok Dalmi ini, dan dia menunjukkan di kekurangannya dia di segala sesuatu yang menurut orang tidak nyaman, dia membuat itu selayaknya nyaman. Dan itu yang gue suka banget sih dari sosok Dalmi ini. Iya, Yang betul. tadi dibilang resilience, yang benar-benar dia tidak pernah menganggap sesuatu yang dia tidak tahu atau kesusahan yang dia hadapi itu sebagai masalah. Itu simple thoughts banget. Dengan HP dia cuma dengerin orang presentasi. Misalnya apa arti dari ini, as simple as Google aja deh. Dia belajar dari Google. Terus habis itu dia belajar baca buku. Oke, secara teknik dia tidak akan sejenius yang lain. Cuma dia punya keyakinan, punya kepercayaan di mana dia bisa mengikuti aja. Dan dia menjadi jembatan untuk satu tim. Memang itu yang dibutuhkan seorang leader ya. Dan memang menurut gua kapasitas untuk sebagai CEO belum dicapai 100%. Karena balik lagi, ya kalau kita punya usaha kita harus tahu apa yang kita lakukan. Kita harus setidaknya mengerti, ibaratnya begitu. Cuma dia tertolong karena ada yang bempernya nih. Kalau di bisnis nih, di bisnis dia punya bemper yang jatuh cinta sama dia. Ya semuanya udah tahu lah siapa namanya. Sisi negatifnya terlalu apa ya, kalau Dalmi tadi ya benar, dia butuh acceptance, dia butuh menurut gua ya pengakuan, karena ya mungkin ini relates to broken home tadi ya. Cuma dari overall yang gua tangkap lagi, si Dalmi ini sosok yang menurut gua cukup egois di satu sisi ya. Egois dalam arti gimana ya? Kita punya banyak cuplikan di mana dia itu benci banget mamanya, benci banget cicinya. Jadi setiap kali dia merasa menang sesuatu, dia datengin untuk ngerti nggak? Kayak untuk merendahkan orang. Gue menang nih, gue bisa buktiin ke lo kalau gue hebat, ini apa? Yang menurut gue itu yang gue bilang relate to egois, karena dia mementingkan kebahagiaan diri sendiri ya. Walaupun maksudnya itu kan keluarga, tetap ayolah. Kayak lu oke lah, misalnya amit-amit deh lu udah pisah sama saudara kandung lu, terus lu bela-belain datang, gue lebih jago dari lu, mati lu gitu. Aneh banget gak sih?
kan itu tetap aja itu satu darah sama kalian. Itu yang menurut gue kayak sisi yang diceritakan di drama ini kurang kena lah. Dia bisa ngomong sama timnya, kita ini keluarga apa, Samsam Tech, right? Tapi dia tidak menunjukkan keluarga itu dengan cara memaafkan. Neneknya juga yang suruh dia maafin mamanya terakhir kan. Jadi maksudnya ya mungkin ya, gue nggak bisa ngomong juga ya, mungkin kalau dari sisi lukanya udah terlalu dalam ya mungkin udah, tapi akhirnya dia maafin juga sih. Dan menurut aku apa relationship mereka unik sih, si kakak beradik ini. They have a love hate relationship. Soalnya ada satu sisi juga yang pas Dalminya ngebelain kakaknya, yang pas ada protester datang itu, terus dia ngeprotek kakaknya. Jadi sebenarnya menurut aku sebenarnya mamahnya dan kakaknya tuh mean so much to her gitu. Cuman dia sebenarnya mungkin insecure juga sama dirinya, kenapa akhirnya mama dan kakaknya ninggalin gue, dan kenapa akhirnya mereka ya maksudnya nggak ngebantu gue atau apapun itu. Jadi akhirnya dia membuktikan kepada mereka kalau nih gue bisa kok sendiri, tapi gue bisa sama kalian. Mungkin ada sisi hate-nya dari neneknya juga, karena neneknya kan sempat benci banget sama ibunya karena ninggalin papanya. Jadi maksudnya ya balik lagi dong, si neneknya nih yang nggak bener ya. Dari awal sampai akhir semua orang ngomongin iya dosen yang salah, Han Ji-pyong enggak. Kayaknya neneknya nih. Neneknya yang bikin alur cerita ya. Kayaknya ya, dia setelah kita culprit. He's a culprit. Bener juga ya. Soalnya kalau neneknya nggak memulai, semua tidak akan terjadi loh. Iya. Tapi ya nggak bisa salahin lah. Neneknya hanya mencoba menjadi yang terbaik lah ya. Tapi memang sangat disayangkan sih yang terakhir sih. Ayahnya nggak ada. Terus kan langsung fast forward. Tahu-tahu sandbox itu happen kan. Maksudnya ya mungkin di saat ayahnya nggak ada cuplikan sedikit yang mungkin mereka lagi mendoakan ayahnya gitu, misalnya menunjukkan seberapa hancurnya Dalmi mungkin ya. Soalnya kalau ada itu kan setidaknya kita tahu kenapa dia bisa jadi seperti sekarang ini sosoknya, menjadi sosok yang sangat-sangat kuat. Ada lagi nggak? What do you think about Dalmi? Dalmi itu juga secretly caring. Kayak maksudnya ditunjukin dari ke omanya, ke Han Ji-pyong lah. oh iya, Han Ji-pyong dibeliin makanan. Itu kalau bicara caring, super caring sama Han Ji-pyong lah. Sakit tahu-tahu nongol di apartemen. Nah aku nggak tahu nih harus nonton next episode sebenarnya Dalmi itu suka beneran atau enggak. Soalnya atau kan abis itu diajak makan noodle bareng si Dalmi. Maksudnya Dalmi yang ngajak Mr. Han. Nah aku gak tahu apakah itu karena dia lagi mau nanya ke dia sebagai mentor doang juga. Ngerti gak sih? Jadi dia baik karena Mr. Han mentor mereka. Mungkin. Tapi emang masalahnya sih kalau kita bayangin posisi jadi Dalmi, kita pusing sih. Maksudnya gue menjalani hidup gue dari awal, dari episode 1 sampai episode hampir 10, gue dibohongin doang. Jadi dosan bukan dosan, ini dosan yang bener dosan. Iya. Bener-bener ya sesuai namanya dosa kali ya semuanya. Pusing banget. Makanya kalau kita bayangin jadi dia, kayak things just went right and went wrong, boom. Kayak semuanya berubah jadi kayak masalah baru. Ya mungkin ini misteri sih, karena kita nggak tahu bakal kayak gimana. Nanti kita bahas coba ya. Kita akan obrolin abis sifat, kita coba bahas soal ending ya. I really hope mereka bahas sih, tapi tentang maksudnya respon Dalmi terhadap yang kebohongan ini gitu loh. Mestinya ya, karena ini misterinya pintar-pintarnya direkturnya drama ini. Karena emang dibuat sedemikian rupa, we just never know lah. Dia mau bikin twisted juga bisa, kan ini cuma cerita soalnya. Jadi kalau gue lihat si Dalmi ini, dia sih pentingin karir sih dalam hidupnya. Sampai dia ada yang tadi acceptance, diterima, dan dia dianggap berbobot. Karena ya bayang-bayang cicinya terlalu kuat ya.
Jadi dia benar-benar ingin membuktikan kalau dia bisa menang darinya dan menunjukkan bahwa hard work dia pays off. Ya udah, Dalmi udahan lah ya. Udah nggak sabar mukanya. Tapi kita kan 6 dosan dulu nih. Gak apa-apa lah. Nih ini kayaknya Enggak. kita bahas 6 dosan banyak hitsnya nih. Enggak. So, sekarang kita akan bahas 6 dosan. 6 dosan follow your dreams. Iya. So, Asael dulu lah. Positifnya apa aja Asael dari 6 dosan? Nggak ada. Gak ada sih. Dia Han Ji Pyong. Dia bohong dari kecil. Dia mengambil kesempatan dan kesempitan gini. Apa ya dosan? Kayaknya susah banget cari yang baik dari dosan ya. I think saat dia tahu apa yang dia mau, dia kejar. Tapi awal-awalnya kan dia kayak labil gitu kan, karena mungkin juga masih muda, nggak tahu karirnya ke depan mau gimana. Tapi saat dia tahu apa yang dia mau, dia kejar sampai dia dapet. So I think sama sih sebenarnya, grit kali ya. Grit sama resilience is different. Grit, ya. Mungkin ya. Cuma kalau gua secara pribadi positifnya 6 dosan ya. 6 dosan itu punya satu sisi comfortingnya kuat sih dia. Itu dimana cewek-cewek bisa luluh akan comfortingnya dia sebetulnya. Karena kalau kita compare sama Han Ji Pyong sifatnya kan tegas. Kalau si 6 dosan ini punya sisi mungkin karena dia yang tumbuh dari keluarga utuh, right? Yeah. Jadi dia memiliki rasa kekeluargaan yang kuat, sehingga dia bisa, maksudnya menjaga. Dia tahu rasanya dijaga orang tua, dia bisa menjaga orang. Terbukti dari jagain Dalmi kan, maksudnya mabok lah apa, comfortingnya dia sangat kuat sehingga si lawan mainnya juga nyaman gitu ibaratnya. Terus positifnya yang gue bilang dia termasuk sabar. Dia sabarnya kelas berat. Tapi kalau iya bener juga, sabarnya sangat-sangat sabar karena marahnya cuma sekali. Yang mecahin nama bos itu kan. Iya, dia marah di situasi yang tepat. Maksudnya memang patut untuk marah gitu loh. Apa self controlnya bagus lah ya. Terus apa lagi ya dari 6 dosan nih? 6 dosan itu hemat. Dia bisa, maksudnya dengan kondisi dia sudah dipekerjakan di Samsung Tech yang mendapatkan gaji 2 juta misalnya. Dia tetap naik sepeda ke kantor. Selain memikirkan bumi, go green, dia juga buat gua hemat ya. Maksudnya dengan duit mungkin ya 2 juta kita akumulasi rupiah berapa ya? 2 juta won ya, anggap aja berapa lah, anggap aja 10 juta deh. Soalnya gue nggak bisa lihat kurs nih. Maaf ya, kita anggap aja. Gue nggak tahu kursnya berapa nih. Anggap aja 10 juta deh ya. Kita lihat dulu deh. Kalau nggak kursnya nanti kita tongolin di sini. Terus dikali. Ya nanti dikaliin aja nominalnya segitu. Ya kurang lebih 2 juta won sebulan. Dan maksudnya gue yakin dengan bicara 2 juta won sebulan itu dia udah dapat lebih dari cukup. Gue yakin banget deh. Karena itu sempat dibahas juga satu timnya bahwa dia nggak pernah dapat gaji sebesar itu sebelumnya. Berarti kan itu sudah lebih dari cukup. Maksudnya dia ibarat mau nyicil mobil, mau apa kan bisa lah. Gue yakin banget. Tapi enggak kok. Dia juga maksudnya tetap tinggal sama orang tuanya. Dia nggak mau pergi mentang-mentang sudah punya hasil uang yang lumayan. Terus tetap down to earth lah, gue bilangnya itu sisi hematnya, karena dia fokus bisnis. Tapi fokusnya bisnis ini yang membuat gue melihat sisi negatifnya. Theoretical sekali hidupnya. Semua dibahas berdasarkan buku, yang maksudnya tetap kita hidup nggak boleh condong di satu, kita harus seimbang melihat situasi dan kondisi. Nah
Sama, gue juga nggak suka karena dari awal hidupnya penuh kebohongan. Kebohongannya dari awal ulangan matematika nyontek sampai akhirnya memanfaatkan momen, ada cewek cantik nih, kebetulan dia pakai nama gua, ya udahlah, gua udah single seumur hidup gitu kan, langsung. Terus Tapi banyak sih. gue nggak tahu ya nih, kayak kan dia most of the time bohong. Tapi ada satu scene yang gue ngelihat, wah ini ada integritasnya gitu. Satu scene yang satu tim tuh nanya, lu mau bohongin accuracy rate atau enggak, inget gak? Oh, Yang mau presentasikan. yes, itu yang pas mau apa demo day. Iya, demo day itu, dan dia surprisingly dia enggak gitu. Jadi Nggak, kalau gue bilang sih ya, maaf ya fans Namdosan, gue bilang sih dia cuma kapok sih. Soalnya itu udah episode terakhir. direkturnya harus nunjukin yang sisi bagus ya dari Ya Dosan. maksudnya dia sudah membuat kejahatan dari awal dan dia bertobat. Iya dong. Kalau dia bohong lagi ini episode akan berlanjut sampai sekian. Cuma ya gue sih cuma menyayangkan ya mungkin ini yang membuat karakter Namdosan ya. Orang tuanya terutama ayahnya kan terlalu menuntut ya. Yang membuat Dosan bahkan sempat yang minta tanda tangan sampai dibisikin gue mau medal ini, padahal anaknya tidak mau. Anaknya pingin kehidupan normal, kehidupan wajar. Nah ini balik lagi, ini pro kon sih, kita bicara berdasarkan apa yang kita lihat. Mungkin ayahnya punya ambisi, misi, karena dia tahu anaknya kalau nggak digituin ya nggak maju. Ya kalau dilihat sih emang si Namdosan nyantai ya, hidupnya pokoknya ngetik aja, jalan nih, tapi nggak tahu fungsinya apa. Kayak bikin yang kamera bisa nyebutin nama-nama objek. Iya. Keren sih, jago sih. Tapi dia nggak tahu sebenarnya misinya tuh buat apa. Nah, functionnya apa? Iya. Sampai akhirnya terakhir kan, udah mulai dikerucutin nih, ada jalan. Cuma dia ditunjukkan kalau dia jenius. Jenius dalam mengerjakan suatu project, tapi tidak tahu apa yang dilakukan gitu loh. Kayak, oke, kamera lu bisa ngelihat HP, bisa ngeliat, tapi apa? Itu mah CCTV aja gitu misalnya kan. Iya. Makanya the reason why aku choose Mr. Han itu karena menurut aku untuk Dalmi itu kayaknya Mr. Han lebih cocok, karena berarti ini mulai sisi negatifnya Dosan nggak? Ya boleh. Ya kan tadi belum. Ya. Maksudnya Dosan tuh masih di umur yang sangat muda yang purposeless gitu. Jadi mestinya kan kalau misalkan seorang individu mencari partner itu kan yang bisa saling mengangkat each other kan. Tapi ini aku ngerasa Dalmi yang nge-lead Namdosan. Tapi juga akhirnya mungkin that's the reason why direkturnya akhirnya oke, yaudah nih pisah dulu, si Dalmi kerja sendiri, Dosan ke Silicon Valley untuk kayak mencari jati dirinya sendiri lah. Cari duit. Biar seimbang. Biar balik-balik jadi the next Mr. Han gitu kan. Ya, biar pulang-pulang bawa AMG GT juga. Masa yang satu naik sepeda, yang satu AMG GT. Ya gitu lah, maksudnya nggak cuman sekedar di asetnya Dosan, tapi juga dari personality-nya harus grown up sih. Iya betul. Tapi apakah itu mungkin karena ini ya? Karena yang satu kan menunjukkan keluarganya setidaknya berkecukupan. Iya, karena ada dimanjain juga sih. Kayaknya. Ya anak satu-satunya ya. Iya. Kita bisa bilang begitu. Dan ya Dosan ini sih gue bilangnya apalagi ya, secara karakter dia serius. Dia juga attention to detailnya lumayan sih. Dia maksudnya dia bisa memecahkan sesuatu yang orang lain tidak bisa pecahkan, dan dia benar-benar tekun. Apa yang dia mau harus tercapai. Itu sih yang gue lihat sih. Itu tuh terbukti dari dia cara bikin program, dan di demo day semuanya udah takut, wah ini pasti nggak jalan nih. Dia dengan gampangnya bilang, gue tahu kok ini pasti jalan karena gue udah benerin. Jadi yang kayak dia ini hard workernya sih tinggi, cuma memang yang tadi purpose of life-nya masih nggak tahu deh dia mau kemana. Terus masih yang kayak cintanya cinta
cinta ABG gitu ya. Iya, dan teman-temannya kan juga kan. Iya, yang ya mungkin apakah orang yang IT seperti itu? Enggak lah ya. Jangan Ini kayaknya gue terus stereotip ya. jangan stereotype. Maaf ya orang-orang IT, gue bukan bermaksud begitu, gara-gara gue nonton aja sih. Nggak lah, mungkin karena keluarganya juga nggak pernah menuntut Dosan untuk jadi apa gitu kan. Maksudnya bapaknya tuh selalu support. Ya udah kamu mau bisnis apa, bapak support gitu. Iya. Cuman even though Dosannya sebenarnya nggak tahu kan misinya tuh apa secara spesifik apa, bapaknya tetap support anyway gitu. Sedangkan mungkin beda dengan Mr. Han yang kayak ya gue nggak punya apa-apa lagi, gue harus sukses. Bener Itu sih. menurut dengan prinsip hidupnya dia ya gitu. Jadi ya Dosan membutuhkan waktu untuk berpikir sendiri ke Silicon Valley, jauh dari orang tua. Terus mungkin di sana ketemu cewek yang lain, dia ya udahlah. Tapi sayangnya kayaknya enggak deh. It's drama. Tapi Udah obvious di depan poster. yang gue bilang si siapa namanya Dosan itu bagusnya pas diingatkan oleh ibunya terakhir kali. Gue suka tuh kata-kata. Gue sedikit quote dari kata-katanya ibunya. Kenapa kamu nggak mau jujur sama orang tua? Orang tua tidak akan pernah menyesatkan kamu. Itu tuh Yeah, kata-kata that's good. paling That's bagus so dan good. memang itu bener. Maksudnya kalau kalian masih bisa ngobrol sama orang tua, kalian masih bisa ya tanya jawab lah. Kalau emang bisa dapat solusi, dapat namanya ide dari orang lain, apalagi dari keluarga sendiri, why not gitu. Itu kata-kata terakhir ngena banget sih gue bilang. Maksudnya Nam Dosan pun pasti gimana pun terpukul karena dia sudah membohongi hampir semua lingkarannya dia. Itu udah kira gue nggak tahu sih gue harus pakai topeng apa aja saya. Bohong sama A, bohong sama B, gue nggak bisa temuin lo berdua. Karena begitu gue ketemuin A sama B, gue nggak tahu gue pakai topeng yang mana. Nanti beda salah ngomong atau apa, udah kacau deh. Research jangan mulai segala sesuatu dengan kebohongan ya. Betul. So kayaknya Nam Dosan, apalagi Nam Dosan gue sih nggak sampai kena gimana ya sih Nam Dosan. Cuma Maksudnya ya buat gue weaknesses dia ini karakternya sendiri ya, whether he's good or not for Dalmi itu beda lagi. Cuma karakter dia tuh ya karena dia masih belum dewasa aja, dan tapi weaknessesnya itu bisa sesuatu yang dia bangun over time. Jadi it's a normal weakness gitu loh yang anak-anak punya, insecure, mungkin ya mencari jati diri, terus kurang percaya diri juga orangnya. mungkin karena tadi yang Asael bilang dimanja itu, Iya. ini pengaruhnya besar sampai begitu. Oh satu lagi, gue juga bingung sama orang yang disuruh, oke, karena dia mau didonor duit sama si Han Ji Pyong yang awal-awal cerita. Tapi maksudnya kayak lo disuruh begitu 1 jam terus lo memanfaatkan kondisi keadaan terus masih mau memakai aset orang lain, itu kan gue rada bingung kenapa dia bisa nyaman ya. Itu aja sih, maksudnya kalau jadi diri kita sendiri itu kan jauh lebih enak. Kenapa kita harus maksudnya memakai kenyamanan yang bukan punya kita gitu. Itu sempat gue jadi pertanyaan pas nonton pertama-tama. Ini part of kebohongan. Cuma gue lebih ke arah kok lu bisa ya pakai barang orang lain. Oke, lu dibayar, lu di sini lu suruh acting. Cuma keterusan. Tapi akhirnya dia nggak dibayar kan ya kalau nggak salah. Karena dia suka Dalmi kan. Dia sih nggak di-expose bayar atau enggak sih. Cuma terakhir ya intinya mereka udah jadi chasing up each other. Dan dia merasa nyaman karena yang capek ceritanya si Han Ji Pyong, yang nikmatin si Dosan. Dosannya udah menikmati segala Itu sih. surat menyurat yang bahkan tidak tahu isinya dan dikirim lewat apa. Itu yang menjadi apa ya namanya? Mungkin ini yang membuat pada sebel sama Nam Dosan kali ya. Iya betul. Itu betul sih yang Koko bilang, kayak ini tuh ceritanya Han Ji Pyong, Oma sama Dalmi, terus Dosan yang menikmati semuanya. Tahu-tahu dia nongol
Dia maksudnya orang yang tidak tahu dari mana asal usulnya, terus tahu-tahu punya geng Sam Tech, terus ya gue sebenarnya kalau mau dibilang ya dengan Sam Tech Han Ji Pyong ini gue rada bingung, tiba-tiba ada cerita yang bunuh diri lah, maksudnya it's just coming up aja gitu. Iya. Maksudnya si Sam Tech kalau misalnya nggak dibantu Han Ji Pyong juga si yang dendam itu pun tidak bisa masuk ke sandbox. Terus tahu-tahu dia datang masuk sandbox, yang bantuin dia malah mau ceritanya mau diajak berantem. Itu sempet kayak ya itu hal kecil ya, cuma emang gue soalnya suka nonton dan sedikit mempelajari ya apa yang gue tonton. Jadi banyak cerita yang maksudnya sengaja kayak plek udah gue masukin dulu deh biar jadi cerita, jadi ada konflik, jadi apa buat memanaskan suasana lah. Bristers nonton deh biar tahu apa yang kita omongin. Iya. Karena terlalu banyak hal yang terjadi di dalam situ. Udahlah, ini udah ditunggu-tunggu nih. Depan gue juga udah ketawa-ketawa aja nih, udah nggak sabar. Mari kita bahas Han Ji Pyong. Ji Pyong. Opa. Gila, semuanya Han Ji Pyong. Gua nggak tahu. Gue bikin komen aja semuanya Han Ji Pyong, Han Ji Pyong. Kenapa Han Ji Pyong? Wah dia baik, ini apa, loyal, integritasnya tinggi. Wah, positif semua, nggak ada jeleknya. Udah, kita dengerin dari number one fan-nya dulu ya nih, Asael. Menurut lo Han Ji Pyong gimana? Han Ji Pyong tuh secretly dia walaupun belak-belakan, I like the fact that he's belak-belakan. Mungkin nggak semua orang suka ya. Cuma aku suka karena dia jujur, nggak sugarcoat things. Terus dia juga koneksi sama omanya tuh kuat. I think itu yang membuat banyak viewers melelehkan hati. Mungkin itu bukan suatu trait atau apa, tapi hubungan mereka tuh yang membuat cerita ini terjadi gitu loh. Terus the way he's treating Dalmi itu subtle. Jadi dia nggak banyak omong. Kalau Dosan tuh banyak omong. Yeah. Oke, gue bakal kasih ini gitu. Tapi dilakuin juga sih. Cuma tapi terlalu banyak janji sih. Terlalu banyak janji gitu. Kalau Mr. Han tuh subtle dan yaudah, aku kasih kamu plan B. Ini yang ngomong nih jatuh cinta total ya. Atau enggak kayak tiba-tiba datengin jemput, nggak banyak ngomong gitu lah, tiba-tiba datangnya jemput, terus dia nggak harus membuktikan diri ke Dalmi kayak iya gue jauh-jauh ngejemput lo kesini, tapi dia nggak, memang sering kesini gitu. Ya itu bohong lagi sih sebenarnya, nggak boleh. Cuma kalau itu bohongnya beda, namanya ketemu cewek yang disuka ya. Enggak, kamu capek enggak? Enggak, aku enggak capek, aku enggak gitu ya? capek. Padahal dalam hatinya begitu. Iya, jadi maksudnya dia tuh walaupun brutal, tapi kalau sama Dalmi, kalau dia suka sama seseorang, dia suka sama Harmony enggak sih? Cuman kalau dia sama Dalmi tuh dia gentle gitu. Ji Pyong for me katanya. Kalau Dalmi nggak mau sama Ji Pyong, ya udah Mi aja sama. Banyak direbutin, dia bingung gua. Enggak lah, cuman dan dia mungkin lebih dewasa juga kali ya, dia lebih tahu how to deal in the real world daripada Dosan. Mungkin itu kali, kalau orang membandingkan dengan Dosan lebih memilih Ji Pyong, especially girls lah ya. Ya, again kalau gue lihat dari ceritanya, Ji Pyong sudah mulai kerja itu dari umur muda. Iya. Dia sudah ngerasain sedihnya cari uang lah. Di situ diceritakan seperti itu. Dia menang duit maya berapa, 2 juta ya. Tapi dia merasa itu tidak ada artinya. Dia udah dari umur belasan tahun sudah mengerti the function of real money. Banyak orang yang ngomong money can buy you happiness, tapi everything needs money. Jadi kita bicara secara rasional aja. Oke lah, lu nggak dikontrol sama duit, tapi lu harus punya duit. Uang ini untuk lu beli kebutuhan hidup. Logikanya gitu aja deh. Nah kalau si Han Ji Pyong ini gue lihat emang dia
dari awal diceritakan tidak punya orang tua dan dia harus menghidupi dirinya sejak muda. Untungnya gue bilang dia ketemu sama si nenek nih. Nenek ini yang membuat diri dia menjadi lebih dewasa, lebih bijak, dan yang gue senang di cerita ini dia menjaga integritasnya dia dengan tidak menyolong duit neneknya. Padahal di saat itu dia nggak punya duit dan butuh makan. Dia cuma makan corn dog tuh yang punya neneknya yang ditaruh, tapi dia ngelihat ada box duit kan di situ, tapi dia tidak ambil. Itu yang buat gua kayak dari kecil aja udah nunjukin integritas, itu yang gue suka. Kayak coba kalau dia ngambil, gue yakin dia nggak hidup bahagia sekarang. Gue yakin dia udah jadi buronan kayak. Jadi ya selain itu dia juga pintar. Enggak, 8 juta won jadi 80 juta is just a lot of money. Less than 1 tahun dibilangnya begitu. Itu jenius lah. Dan hokinya tinggi ibaratnya gitu. Yang mau belajar saham itu beneran bisa terjadi kok. Cuma ya hokinya kalian nggak ada yang tahu lah. Karena itu pasti susah banget. Terus si Han Ji Pyong ini juga mungkin ya yang menurut gua ya, karena dia kan kelihatannya cool banget nih. Rumahnya juga keren, mobilnya keren, pembawaannya kan asik gitu ya. Tapi yang gue suka bertanya, oke lah dia balas budinya sih kan luar biasa. Ini yang gue juga suka dari film ini, semua karakter menunjukkan respect sama yang lebih tua. Hormat sama orang yang lebih tua, mau maksudnya ya terutama neneknya siapapun deh hormat, mau sekaya apapun tetap hormat sama leluhur. Itu yang gue suka banget dari film ini. Mungkin di film Korea lainnya juga sama ya, cuma kita lagi bahas startup dan gue merasa ini kelihatan banget di film ini menunjukkan respect elder nih, menghormati yang tua nih luar biasa. Balik lagi tadi yang gue bingung, dia mau balas budi sampai menggebu-gebu kayak ya apapun deh gue akan lakukan, coba balas budi ini bisa dibayar pakai uang, tapi masalahnya nggak bisa. Oke. Tapi dia baru ini gue ngajak berpikir sedikit ya, kita sudah di sandbox demo day yang ke-12, sedangkan demo day-nya yang bunuh diri itu 2. Maksudnya berarti kalau dia nggak ketemu Dalmi dia tidak akan balas budi ke neneknya dong. Bener dong? Yeah, we never know. Iya, masalahnya We never know. Why take so long? Di saat lo bisa menemukan 6 dosan dalam waktu sehari, nemuin neneknya mestinya tidak sesusah itu. Dan dia butuh 10 tahun untuk balas budi. Itu yang maksud gua kayak ya emang cerita terakhir kan dia lost contact, dia mau pergi dibeliin sepatu sama neneknya. Tapi ya kenapa nggak nyari lagi gitu? Itu yang gue suka bertanya sih. Kenapa harus menunggu sampai ketemu Dalmi baru dia bertemu sama neneknya? Oke lah dibilangnya neneknya pindah, tokonya dijual. Tapi dia bisa nyari 6 dosan sehari loh, ngerti nggak? Kayak lu bisa nyari orang yang nggak dikenal dalam sehari, lu nyari nenek ini kagak ketemu-ketemu, padahal daerahnya masih sama-sama aja. Ibaratnya lu tinggal di Jakarta Barat, tetap di Jakarta Barat kok. Dan dia punya link up-nya kan gila banget. Ya well ini opinion aja ya. My self opinion aja. Itu sempat yang menjadi pertanyaan di kepala gue, kenapa sih ini orang baru balas budinya belakangan gitu loh. Mungkin aja kan dia si neneknya nggak perlu jual ininya apa namanya rukonya lah, kita bilang ruko ya, nggak usah jual rukonya, bisa ditolongin, we never know. Tapi gue suka sisi Han Ji Pyong yang itu sih, tegas dan maksudnya punya wibawa kuat dan ya yang lo bilang ngomong apa adanya itu the best sih daripada sugarcoat. Karena lebih baik lo ngomong apa adanya daripada sakit belakangan udah it's just not gentle lah. Mendingan lu langsung ngomong to the point, kalau emang itu menyakitkan ya mau gimana, tapi itu fakta. Daripada lu bawa mereka ke alam mimpi terus nanti kena fakta, boom jatuh, pingsan deh.
Setuju nggak nih? Setuju lah. Fans Han Ji Makanya aku Pyong. bingung kenapa orang pilih Dosan bukan Han Ji Pyong. Ini udah sedikit pro con nih. Bahaya banget ini. Terus ya satu yang lagi yang gue nggak suka dari Han Ji Pyong itu gue berasa dia sifatnya pretender ya. Kayak nggak tahu ya, gue bilangnya pretender bener-bener sesuai cocok nggak, cuma dia suka kayak dia udah tahu apa yang dia mau tapi sok-sok kayak nggak, gue nggak gitu. Itu tuh yang gue rada udah ditanya dari awal, lu suka nggak sama Dalmi? Enggak, gue nggak suka. Lu ngerusak semuanya. Maksudnya kalau emang lo nggak suka, kenapa terakhir-terakhir jadi suka? Lo kalau emang udah demen langsung aja ngomong apa adanya gitu maksudnya. Itu sih yang gue rasain rada annoying di situ karena jadi bolak-balik aja ceritanya. Agak labil juga, tapi menurut aku akhirnya juga ada satu episode di mana dia mencari tahu kan dia suka sama Dalmi atau enggak. Jadi mungkin pada saat itu dia lagi gak tahu apakah ini sekedar balas budi dari untuk omanya atau memang suka sama Dalmi. Itu, tapi I get that point sih. True. Cuma emang susah sih ya karena gue sebagai misalnya jadi Dalmi pun bingung karena semuanya kompleks hubungannya sama nenek. Hubungan cinta mereka juga ada sangkut paut sama nenek. Yang bikin aplikasi buat nenek, yang balas budi karena neneknya jagain dari kecil. Jadi serba. Iya betul. Neneknya nih sangat-sangat dicintai sih ini neneknya, luar biasa sih. So, dari semua yang sudah kita bahas, let's talk about ending. Menurut lo endingnya gimana? Menurut gua endingnya sesuai baju aku. Tunggu aku ya di episode 16. Aku mau terbang ke Korea nih. Si Dalmi sekarang kan kita ada di stage dimana udah nonton previewnya kan? Belum. Oh, preview. Tapi nggak apa-apa ngomong aja. Mereka previewnya tuh untuk the next episode ceritanya. Oh, preview yang terakhir-terakhir. Iya, udah, terakhir yang si Dosannya balik kan setelah 3 tahun. Si itu udah kerja sama Injay. Iya, si itu kerja sama Injay. Terus nanti akhirnya si Dosan yang sekarang Dosan menjadi the next Mr. Han. Maksudnya jadi sosoknya Mr. Han sekarang gitu. Dia yang jadi the knight in shining armor-nya si Dalmi sekarang. Dia balik, dia udah sukses, dia udah berkarir. Tapi nanti menurut aku di episode 14-15 akan ada di mana Dalmi bingung untuk memilih Dosan sama Ji Pyong. Itu kayaknya pas si Dosan di sana, Dalmi sama Ji Pyong deket. Dalmi sama Ji Pyong deket, terus ada Dosan, tapi akhirnya ntar dia milih Dosan. Cuman aku sejujurnya nggak tahu sih konflik yang akan terjadi di 2 episode ini apa. Gue nggak tahu ya kenapa gue kalau ngomongin ending ya, gue berasa si Dalmi ini akan meneruskan hidupnya di dunia karir sih. Gue nggak tahu ya, gue merasa itu yang akan gue lihat. Jadi semuanya akan memiliki kehidupan masing-masing dan jadi fokus sama karir hidup mereka. Cuma kalau kita bicara bakal kemana, kalau soal cinta ya, gue bilang Dalmi akan sama Han Ji Pyong endingnya. Dosan akan selamanya di Silicon Valley. I hope so. Itu yang gue bilang ya. Dari cara gue melihat dan menilai film, kemungkinan besar kalau sampai mereka akan yang pacaran nih, Dalmi sama Han Ji Pyong, karena Dalmi sudah tahu the truth, siapa yang menemani dia seumur hidup, dan karakter mereka sangat mix and match. Maksudnya sifat Dalmi sama si Han Ji Pyong ini gitu. saling melengkapi sekali. Itu yang gue lihat ya. Tapi ini episode ini akan sedikit diperpanjang soalnya akan bahas karir dulu sih gue bilang. Iya betul. Ini akan ada bahas tentang karirnya pokoknya. Dalmi dia kemana? Semua orang akan ditunjukkan kalau mereka kan sukses dengan caranya masing-masing. Habis itu ini akan jadi motivasi buat kita semua, apapun background hidup kita, dari manapun diri kita,
kesuksesan pasti ada buat orang yang mau berusaha. Itu feeling gue akan ditunjukkan di film ini, dan endingnya mungkin ya itu Dalmi bersama Han Ji Pyong. Maaf ya fans Han Ji Pyong, cowok kalian sudah diambil. Enggak, tapi masalahnya kayaknya bukan sama Han Ji Pyong tuh, soalnya pertama karena orang-orang di Korea tuh demennya sama Nam Joo Hyuk, which is Dosan. Jadi Jadi dia sini, memang pemeran utamanya. di sini ada fanbase ya. Iya. Jadi maksudnya secara in the real world tuh orang-orang lebih suka sama Nam Joo Hyuk. Dan ini yang dinamakan second lead syndrome. Kalau Ko Albert tahu, second lead syndrome tuh biasanya ada beberapa K-dramas yang memang viewers lebih suka sama second lead-nya. Ya karena untuk kepuasan konsumen kan, kepuasan penonton dong ini. Tapi ya Han Ji Pyong. Ya we'll see lah. Kita nggak tahu arahnya kemana. Don't take my Han Ji Pyong away. Itu kayak malah kayak ya udah mending Dalmi sama Han Ji Pyong, cuman kita tahu dia pasti sama Nam Dosan. Tapi gue bingung loh, semua orang akan bertanya sama gue, siapa yang gue demen, lu tim Han Ji Pyong atau tim Nam Dosan? Sorry, gue tim cewek desainer yang nyebelin itu. Gue nggak tahu kenapa gue demen banget sama tuh cewek, kayak ngomongnya simple, belagu tapi ada makna. Nggak kayak, maksudnya nggak bertele-tele lah. Jadi ibaratnya gue melihat sosok cewek tegar gitulah dari dia, yang ya tapi emang belagunya kelas berat sih. Cuma saya dari situ gue cuma lihat dia ngomong apa adanya, di saat seseorang butuh support dia support. Ya tapi plus minus sih, belagunya dia juga menunjukkan kalau dia kayak beda kelas sama kita nih. Tapi padahal ya at the end of time dia paling out of camera sih. Jarang banget ke shoot. Cuma sekalinya masuk at least cukup bermakna lah. Yang syutingannya dia cukup ada pesannya lah menurut gua ya. So mungkin segitu dulu kali ya Bristers ya, karena baru sampai episode 12. Mari kita lihat. So thank you Asael udah ngobrol random sama gua di sini. Kita bicara tentang movie sekarang karena kayaknya lagi asik nih. Kebetulan juga mungkin Bristers ada yang belum tahu juga, Asael ini soon to be psycholog, right? Ya dia makanya kita bahas secara value personality nih, karena Asael bisa mendeskripsikan lebih mendetil lah. Kalau gue kan ya balik lagi, yang belum pernah dengar, gue hobi mempelajari tentang kemanusiaan, tentang kehidupan. Kalau Asael secara kedokteran lah ya bilangnya ya, jadi lebih spesifik lah. Bristers yang mau nanya langsung aja ke kolom komen di bawah, tulis semuanya pertanyaan kalian, saran, pesan, tim Han Ji Pyong, tim Nam Dosan, whatever it is, tulis aja, ramaikan suasana. Yang penting ambil positifnya, kita pelajarin dari semua yang kita lihat. Film aja bisa jadi pelajaran buat kita. Kalau nggak, datang ke feed di Instagram, nanti di link description ada linknya gua, linknya Asael juga. Say hi, kita nanti balas, kita ngobrol singkat juga. Mau ngobrol tentang startup juga oke ya. Tapi kalau sama dia kayaknya Han Ji Pyong aja ngobrolnya. Iya, langsung DM aja. Kita ngomongin Han Ji Pyong. So Asael, thank you. See you next time. Thank you. Bristers, AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.